Baiklah bro, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, saya akan kembali melanjutkan film kedua tentang trilogi dari kisah Sang Laksamana Yi Sun-shin yang telah melakoni sebuah perang laut terbesar yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Dan sebelum itu, ada info yang sangat penting. Di film kedua ini akan berfokus pada cerita Yi Sun-shin di 5 tahun sebelum perang yang terjadi di Selat Myeongyang Korea yang terjadi di tahun 1597 yang sudah saya ulas kemarin. Jadi untuk kalian yang belum melihat cerita pertempuran Myeongyang tidak masalah, karena sejatinya kalian memang harus mengerti terlebih dahulu tentang kisah yang ini. Tapi untuk kalian yang sudah menyaksikan pertempuran Myeongyang, kalian akan disuguhkan dan diperlihatkan sebuah kengerian dari pertempuran yang luar biasa yang dilakukan oleh Laksamana Yi Sun-shin sebelumnya. Pokoknya lengkapnya semuanya ada di kisah ini. Dan yang tidak kalah penting, di sini juga akan saya jelaskan tentang keterkaitannya kerajaan Ming Cina, karena sebenarnya tujuan besar pasukan Jepang itu sendiri adalah untuk menguasai kerajaan Ming, yang dimana Jepang melakukan gerakan tersebut melalui jalur Korea. Baiklah, jadi tidak perlu lama-lama lagi. Siapkan waktu menonton kalian dan mari kita mulai. Baiklah, pada tahun 1592, di awal kita akan langsung diperkenalkan dengan jenderal Jepang yang bernama Wakizaka Yasuharu, di mana dia telah mengalahkan pasukan selatan Chosun, yaitu kerajaan Korea di masa tersebut, dan Wakizaka telah mengamankan ibu kotanya, yaitu Hanyang. Namun dia selalu saja mendapatkan kendala tentang pasukan angkatan laut Chosun yang terus saja muncul kembali di pesisir selatan, sehingga sebelum dia melanjutkan langkahnya untuk menuju ke tanah Ming yang ada di Cina, dia akan berfokus untuk menyapu bersih para angkatan laut Chosun terlebih dahulu. Di markas Busanpo, markas pasukan Jepang, Wakizaka dan para prajuritnya akan mempersiapkan perang selanjutnya untuk menghancurkan angkatan laut Korea. Karena sebelumnya, armada Korea telah berhasil mengalahkan armadanya. Salah satu awak kapal yang selamat pun menceritakan dengan penuh ketakutan kalau armada Korea yang dipimpin oleh Laksamana Yi Sun-shin mempunyai Bokaisen atau monster laut, yaitu sebuah kapal yang mengerikan yang berbentuk kura-kura dengan kepala naga yang bisa mengeluarkan api. Dengan begitu, Wakizaka menyuruh anak buahnya untuk membunuh para awak itu karena menurutnya ketakutan yang dialami oleh para awak kapal itu bisa menular kepada awak kapal yang lainnya. Lalu, dia pun menuju ke kapalnya yang terkena serangan oleh Bokaisen itu. Kapalnya rusak parah dengan lubang besar di mana-mana. Di sana juga tertancap sebuah potongan besi yang berasal dari taring kepala naga Bokaisen. Dia memperhatikan kapalnya yang hancur itu serta membayangkan bagaimana perang itu terjadi. Peperangan di laut yang terjadi sebulan yang lalu, Bokaisen berhasil menabrak kapal Jepang dengan kepala naganya. Namun, siapa sangka serangan tersebut justru malah membuat kepala naganya tersangkut di kapal Jepang, sehingga membuat Bokaisen tidak bisa bergerak. Dengan begitu, kapten kapal Bokaisen yaitu Nah Daenyong memerintahkan anak buahnya untuk segera meledakkan meriam yang tertanam di dalam mulut kepala si naga itu. Namun, serangan tersebut tetap saja membuat kepala Bokaisen tidak bisa lepas. Namun beruntunglah, satu kapal Korea muncul membantu Kapten Dai, dan itu adalah Sang Laksamana Yi Sun-shin. Menyadari hal tersebut, Dai pun memutuskan untuk keluar dan memotong taring naga yang tersangkut di kapal Jepang itu. Dalam menangkis deru tembak tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa kakinya harus tertembak musuh, kendati pun Laksamana Yi sudah memberikan cover jarak jauhnya. Laksamana Yi, keberadaannya pun terlihat begitu sangat jelas, sehingga seorang prajurit Jepang pun berhasil menembaknya.
Baiklah, di sini penjelasan lengkapnya. Pada tanggal 13 April di tahun 1592, Benteng Busan diserang oleh penjajah Jepang. Mereka mengambil alih Benteng Busan dan kemudian mengambil alih ibu kota Chosun, yaitu Hanyang. Hanya dalam waktu 20 hari saja. Hal tersebut membuat Raja Korea yaitu Sonju melarikan diri ke utara Pyongyang. Dengan kekacauan tersebut, akhirnya 50.000 pasukan kerajaan Chosun pun berkumpul di Gunung Gwanggyeosan untuk merebut kembali ibu kota. Namun siapa sangka, pada tanggal 5 Juni di tahun yang sama itu, Wakizaka menyergap mereka hanya dengan 2.000 pasukannya. Dan hebatnya, dia berhasil menghancurkan 50.000 pasukan Chosun itu. Dan kerajaan Chosun pun benar-benar berada di ambang kehancuran. Namun di tempat lain, di Laut Selatan, ada secercah harapan, di mana 20 kapal Jepang berhasil dihancurkan oleh armada perang Jeolla Kiri yang dipimpin oleh Laksamana Yi Sun-shin. Meskipun di pertempuran tersebut, Yi Sun-shin terkena luka tembak, seperti yang sudah kita saksikan tadi. Begitu. Dan di malam itu, di markas Jeolla, Laksamana Yi Sun-shin tengah memperhatikan blueprint yang berisi tentang konstruksi rangkaian dari kapal kura-kuranya, atau pasukan Jepang menyebutnya Bokaisen atau monster laut. Dia berencana Bokaisen akan digunakan dalam perang selanjutnya. Dan jelas kapal kura-kuranya rusak parah dan perlu untuk diperbaiki. Lalu tidak lama kemudian, anak buahnya melapor bahwa Laksamana Won-gyun sudah datang untuk menemuinya dalam sebuah agenda bahwa Laksamana Won beserta prajuritnya diutus sang raja untuk membantu Yi Sun-shin. Di sana, para perwira Korea itu pun berkumpul untuk membicarakan strategi yang akan mereka ambil. Di sana, Laksamana Won mengusulkan untuk defensif atau bertahan. Namun hal itu ditolak oleh seorang perwira. Karena menurut perwira itu, mereka harus menyerang musuh terlebih dahulu. Namun penolakan tersebut menuai konfrontasi dari Laksamana Won yang berkata bahwa menyerang bukanlah ide yang bagus. Karena 1 bulan yang lalu, 50.000 pasukan Chosun yang ada di Gunung Gwanggyeosan dibantai hanya dengan 2.000 pasukan Wakizaka. Kekuatan Wakizaka tidak bisa diremehkan. Dan Laksamana Won juga menganggap anak buah Yi Sun-shin sudah gila karena bersikeras untuk menyerang. Sehingga Laksamana Won tetap pada pendiriannya, di mana pasukan Korea lazimnya harus bertahan total. Karena dengan digabungnya kekuatan dari 2 Laksamana, markas mereka akan menjadi salah satu markas militer terkuat yang tersisa. Namun, dari hasil pertingkaian tersebut, Yi Sun-shin hanya diam tanpa memberikan pendapat apapun. Lalu, kita dibawa ke markas pasukan Jepang di Busanpo. Wakizaka didatangi oleh penasehat kanselir Jepang. Dan sebagai kesempatan besar dia didatangi oleh pejabat tinggi, dia menceritakan tentang kehebatannya, bagaimana dia bisa mengalahkan 50.000 pasukan Korea hanya dengan 2.000 pasukannya saja dalam pertempuran di Gunung Gwanggyeosan. Dia juga mengutarakan ambisinya untuk segera bisa menghancurkan pasukan Yi Sun-shin. Karena jika dia berhasil mengalahkan Yi Sun-shin, maka misi penaklukan Korea bisa dikatakan sudah selesai. Sang penasehat pun menyarankan Wakizaka untuk tidak berperang sendirian. Dia harus butuh bantuan dalam peperangan melawan Yi Sun-shin. Sehingga dia meminta penasehat itu untuk mengirim Jenderal Kato untuk membantunya berperang melawan Yi Sun-shin. Di kalangan kapal markas Jeolla, Kapten Nah Dae-yong mengusulkan kepada Laksamana Yin untuk membuang konstruksi kepala naga yang ada di depan Bokaisen. Hal itu untuk menghindari kepala naga yang mudah tersangkut seperti dalam peperangan sebelumnya. Namun, kapal kura-kura tanpa kepala akan terasa aneh. Karena kepala naga, selain membuatnya terlihat sangar, kepala itu juga berfungsi untuk menyimpan meriam yang bisa menembak musuh. Lalu, saat Dae-yong sedang pusing, memikirkan bagaimana caranya untuk membuat efisiensi dari kepala naga, temannya masuk membawa baskom berisi kura-kura di dalamnya. Tujuan temannya adalah agar Dae-yong bisa berpikir lebih jernih setelah memakan sup kura-kura. Namun, justru dengan tidak sengaja, di sanalah Dae-yong memperhatikan bagaimana kepala kura-kura itu keluar masuk ke dalam cangkang. Di tempat lain, Laksamana Yi tengah duduk sendirian dan mengingat tentang perkataan Laksamana Won-gyu mengenai bagaimana Wakizaka yang bisa mengalahkan 50.000 prajurit Korea di Gunung Gwanggyeosan
hanya dengan 2.000 pasukannya saja. Yang ternyata hal itu sangat masuk akal karena Wakizaka sengaja memancing prajurit Korea untuk menuju ke Gunung Gwanggyeosan dan membuat mereka lelah. Dan ketika pertahanan mereka melemah, Wakizaka melancarkan serangannya yang membuat 5.000 prajurit Korea itu dengan mudah terkalahkan oleh 2.000 prajurit Wakizaka yang prima. Lalu, lamunannya terhenti saat anak buahnya mengantarkan surat dari Raja Korea. Lalu, Yi Sun-shin segera memanggil beberapa anak buahnya yang ternyata surat itu berisi sebuah informasi yang mengatakan bahwa sang raja telah meninggalkan benteng Pyongyang dan berangkat menuju ke perbatasan barat laut di kerajaan Ming Cina. Yang artinya, Raja Korea telah mencari perlindungan ke kerajaan Ming. Hal tersebut membuat para komandan perang itu kaget karena hal itu bisa meruntuhkan mental rakyat Korea itu sendiri dan mengancam nasib kerajaan Chosun. Mereka pun marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Yang jelas, pilihan mereka kini hanya ada dua, bertahan sampai mati atau menyerang dengan kekuatan maksimal. Sedangkan di markas Jepang, Wakizaka melakukan rapat dengan ketiga kaki kanannya. Di tempat itu, kita diperlihatkan seorang wanita penghibur kepercayaan Wakizaka yang bernama Jang Borom. Di sana, mereka semua tengah mendiskusikan informasi yang didapat dari tahanan pasukan Chosun bahwa meriam Angkatan Laut Chosun memiliki jarak tembak dari sekitar 900 meter dan bisa merusak sesuatu dalam jarak 400 meter, membidik secara akurat dalam jarak 100 meter. Kapal perang Chosun juga memiliki cara reload meriam yang aneh. Bukannya memuat ulang peluru dengan cara konvensional, mereka justru malah memutar kapal dan menembak dari sisi kapal yang lain. Menurut anak buah Wakizaka, mereka harus menyerang armada laut Yi Sun-shin terlebih dahulu. Dan dengan prioritas penuh, mereka harus segera bisa menghancurkan kapal kura-kuranya atau Bokaisen. Sehingga dengan begitu, Wakizaka memerintahkan sepupunya yaitu Sahei untuk memata-matai Yi Sun-shin yang ada di markas Jeolla dan mencari tahu tentang Bokaisen dan juga rencana perang Yi Sun-shin. Wakizaka lalu berencana untuk meminta bantuan Jenderal Kobayakawa untuk menyerang markas Yi Sun-shin dari jalur darat. Hal ini tentu saja ditentang oleh anak buahnya. Menurut mereka bisa mengalahkan Yi Sun-shin tanpa bantuan siapapun. Namun Wakizaka telah menilai kalau Yi Sun-shin bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Di markas militer Jeolla, untuk mendapatkan informasi mengenai prajurit Jepang, Yi Sun-shin menggali informasi dari tahanan yang dia tangkap dari pertempuran laut sebelumnya. Dan ada salah satu tahanan di sana tertawa. Orang itu bernama Junsa. Dialah yang menembak bahu kiri Yi Sun-shin. Junsa berkata kalau tentara Jepang sedang berkumpul dalam jumlah besar di markas militer Busanpo untuk segera memusnahkan kerajaan Chosun. Nah selanjutnya, kerajaan Ming di Cina. Yi Sun-shin pun penasaran kenapa Junsa memberitahu informasi tersebut kepadanya. Mereka berdua pun akhirnya berbicara empat mata. Junsa bertanya kepada Yi Sun-shin kenapa dia masih saja bertahan di kala negaranya sudah diambang kehancuran. Yi pun menjawab kalau dia akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan hal yang salah dan mempertahankan kebenaran. Menjelaskan semuanya bahwa perang ini bukan hanya sekedar perang antar negara. Di sana, Junsa juga kagum dengan Yi Sun-shin yang rela maju ke titik berbahaya di dalam sebuah medan perang hanya untuk melindungi prajuritnya, yang dimana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh komandan perangnya. Dan justru para komandannya itu menggunakan para prajuritnya sebagai perisai untuk melindungi diri mereka sendiri. Sehingga Junsa dengan sadar bahwa dia ternyata adalah seorang penjajah. Junsa pun meminta maaf kepada Yi Sun-shin, dan yang awalnya dia adalah pasukan Jepang yang penuh dengan keloyalan, dia mendeklarasikan bahwa dirinya akan mengabdi kepada Yi Sun-shin. Jadi inilah bro asal-usul Junsa, dan peran Junsa ini nyatanya begitu sangat penting di kisah ini dan di kisah perang selanjutnya, yaitu di perang Myeongyang yang kebetulan sudah saya bahas terlebih dahulu. Sebelum operasi militer yang akan dilaksanakan, Yi Sun-shin dan prajuritnya melakukan latihan di tengah lautan. Dia menggunakan sebuah formasi yang dinamakan formasi sayap bangau. Di simulasi perang tersebut, Junsa dan para tawanan Jepang berada di kapal lain sebagai musuh.
Namun dari semua itu, tidak ada yang sadar bahwa di atas bukit sana, Sahe mencatat apapun yang dia lihat untuk dilaporkan kepada Wakizaka. Namun dalam latihan itu, Sahe tidak melihat adanya kapal kura-kura. Sehingga Sahe menduga pasti ada masalah dengan kapal kura-kura tersebut. Kemudian, dia dan kelompoknya pun memutuskan untuk pergi ke markas Ye. Di malam harinya, Sahe langsung membobol sel tahanan untuk melepaskan para tahanan Jepang. Begitu perhatian penjaga teralihkan, Sahe menuju satu ruangan di mana terdapat lembaran blueprint konstruksi kapal kura-kura. Dia pun mengambil semua kertas itu. Lalu, perhatian Sahe teralihkan oleh salah satu kertas yang digantung di dinding. Dan belum sempat dia mengambil kertas itu, Sahe diserang oleh salah satu penjaga. Sahe tidak bisa menandingi bela diri dari prajurit tersebut. Namun tiba-tiba ada yang datang menolongnya, dan orang itu adalah Junsa, di mana akhirnya mereka berdua pun berhasil kabur. Di pagi harinya, Laksamana Yi Sun-shin kembali ke markas. Dia juga melihat salah satu kapal kura-kuranya yang terbakar. Salah satu prajurit melaporkan kalau kapal Bokaisen itu tidak mengalami kerusakan parah. Namun yang parah adalah pihak musuh berhasil mencuri rancangan konstruksi Bokaisen. Mendengar hal tersebut, Yi pun langsung bergegas untuk menuju ke kalangan kapal rahasia untuk bertemu dengan Kapten Nah Daeyong, yang dimana tempat tersebut Daeyong sedang membuat kapal Bokaisen yang baru. Yi memberitahu Daeyong bahwa mereka harus segera berperang. Namun, Yi ragu kalau kapal Bokaisen yang baru itu bisa selesai tepat waktu. Dan juga Yi Sun-shin memberitahu Daeyong kalau mata-mata Jepang telah mengambil blueprint konstruksi Bokaisen yang Daeyong rancang. Wakizaka pasti akan paham betul kelemahan Bokaisen begitu melihat blueprint tersebut. Tetapi, Daeyong meyakinkannya bahwa Bokaisen yang sedang dia kerjakan ini berbeda dari sebelumnya. Namun Yi Sun-shin tidak ingin mengambil resiko yang sia-sia, sehingga dia tetap bersikeras kalau dia akan berperang tanpa Bokaisen. Di markas Jepang, Wakizaka mulai mempelajari blueprint kapal Bokaisen yang berhasil dicuri oleh Sahe. Di sana, Junsa juga ikut dalam rapat tersebut. Di sana, dia menceritakan pertempurannya di laut yang lalu melawan Laksamana Yi Sun-shin. Dia berkata kalau kapal Bokaisen yang menabrak kapal mereka waktu itu tersangkut dan tidak bisa bergerak lagi. Itu adalah salah satu kelemahan kapal Bokaisen. Menurut Sahe, meskipun kapal Bokaisen tidak terlihat dalam latihan formasi sayap bango yang dilakukan oleh Yi Sun-shin, dia berpikir kalau Yi Sun-shin pasti tetap merancang formasi menyerang. Hal tersebut langsung dibantah oleh Junsa dan dia berkata kalau Yi Sun-shin akan menggunakan formasi bertahan. Wakizaka pun tidak percaya begitu saja dengan Junsa. Sehingga untuk meyakinkan mereka, Junsa memberitahu satu rahasia besar kalau Raja Chosun sudah kabur ke perbatasan Laut Cina untuk berlindung ke kerajaan Ming. Jadi itulah yang membuat Yi Sun-shin tidak memiliki alasan untuk menyerang. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba ada seorang prajurit masuk untuk memberitahu bahwa armada Jenderal Kato sudah datang. Sebuah pasukan yang akan membantu peperangan yang akan dilakukan oleh Wakizaka. Di sini bro, saya jelaskan, kembalinya Junsa ke pasukan Jepang bukan berarti dia kembali ke asalnya, melainkan justru kembalinya dia ke sana untuk memata-matai pasukan Jepang dan rencana Wakizaka. Mata-mata Yi Sun-shin yang bernama Lim Jun-yung melaporkan bahwa armada Wakizaka mempunyai 30 kapal besar dan 70 kapal sedang. Ditambah datangnya armada Jenderal Kato yang saat itu baru saja tiba dengan membawa 20 kapal besar dan 20 kapal kecil. Membuat Wakizaka memiliki total 140 kapal perang. Terlebih lagi, kapal yang dimiliki oleh Kato memiliki sebuah keistimewaan, yaitu beberapa kapal besar memiliki lambung yang lebih tebal dan meriam yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lim Jun juga menambahkan kalau satu kapal Kato dilapisi dengan besi. Dengan banyaknya pasukan yang dimiliki oleh Wakizaka, sekarang para komandan itu berpendapat kalau Wakizaka pasti akan menyerang dua markas militer mereka yang tersisa, yaitu Benteng Jeonju dan markas Angkatan Laut Jeolla. Sehingga Laksamana Won mengusulkan untuk membagi pasukan menjadi dua bagian. Satu untuk menjaga Benteng Jeonju dan satu lagi menjaga markas Jeolla ini. Namun hal tersebut kembali mendapatkan pertentangan, sehingga suasana pun menjadi memanas. Dan Laksamana Yi Sun-shin menghentikan pertengkaran itu. Dan sebelum pergi,
Dia berkata, besok di tengah malam mereka akan menyerang Wakizaka terlebih dahulu. 내일 밤 자정에 Kembali ke markas Jepang, Wakizaka menyambut kehadiran Jenderal Kato dengan hiburan adat Jepang. Di tengah acara, utusan dari Jenderal Kobayakawa datang mengantarkan pesan. Nah, seketika itu juga, seluruh wanita penghibur dan pemain musik disuruh untuk keluar ruangan sebelum pesan itu disampaikan. Pesan itu mengatakan kalau Kobayakawa bersedia untuk membantu Wakizaka untuk menyerang markas militer Jeolla dari jalur darat. Sehingga Wakizaka membuat sebuah keputusan sepihak dan memberitahu utusan itu kalau dia akan mulai bergerak besok malam. Mendengar hal tersebut, Jenderal Kato marah karena seharusnya Wakizaka meminta pendapatnya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Wakizaka pun menjawab, kanselir Jepang menginginkan mereka untuk bersatu dalam perang agar bisa segera menguasai kerajaan Chosun sepenuhnya. Intinya, daripada berseteru tentang ego kepemimpinan, mending mereka bersatu dan kompak. Pada tengah malam saat suasana sepi, wanita penghibur Wakizaka yaitu Borem memasuki tempat pertemuan tadi. Borem menyuruh seorang untuk keluar dari balik tirai dan orang itu adalah Lim Jun, mata-mata Yi Sun-shin. Nah, inilah latar belakang yang baru dibuka. Lim Jun dan Borem adalah sepasang kekasih yang keduanya sama-sama menjadi mata-mata. Di cerita Perang Myeongyang mereka berdua sudah menikah. Nah lanjut ya, ternyata selama ini Lim Jun telah bersembunyi di sepanjang pertemuan tadi. Dan dia akan menyampaikan informasi tersebut kepada Yi Sun-shin. Namun tak disangka, ternyata mereka berdua sudah dikepung. Sahi mengepung dari pintu depan dan Wakizaka dari pintu belakang. Borem pun lalu menusuk dada Wakizaka untuk membuat peralihan. Melihat kesempatan tersebut, Lim Jun pun melompat kabur lewat jendela. Jun yang sambil tertatih-tatih menuju pantai di mana sudah ada dua orang menjemputnya. Jun pun berhasil masuk ke dalam perahu. Namun kedua temannya itu tertembak. Sehingga Jun langsung menaikkan layar. Namun Sahe melesatkan busur panah api. Sehingga tidak ada pilihan, Jun pun menceburkan dirinya ke laut untuk menyelamatkan diri. Kembali ke tempat tadi, Wakizaka tidak membunuh Borem karena dia ingin mengorek informasi dari wanita itu. Namun sayang, Borem memilih untuk menggigit lidahnya hingga putus agar dia tidak bisa berbicara. Nah, inilah asal-usul atau penjelasan Borem yang diceritakan di Perang Myeongyang. Dia diperkenalkan sebagai wanita bisu. Jadi ini sebabnya bro. Sehingga setelahnya, dengan murka, Wakizaka memerintahkan pasukannya untuk membantai semua tahanan warga Korea yang mencurigakan. Dan pembantaian pun terjadi. Di markas Jeolla, Yi Sun-shin mulai mengerahkan armada lautnya. Armada laut Laksamana Yi bergerak dan singgah di pelabuhan Danpo. Sementara di kubu Jepang, pasukan Wakizaka dengan tiba-tiba menyerang anak buah Jenderal Kato yang sedang beristirahat. Dan pada akhirnya, dia menangkap Jenderal Kato juga. Wakizaka akan membiarkan Kato hidup asalkan Kato mau menyerahkan semua kapal miliknya. Sehingga Kato tidak punya pilihan dan dia pun pergi dengan hati penuh amarah. Inilah maksud sebenarnya Wakizaka menerima kedatangan Kato sebelumnya. Semua itu hanya untuk merampas armada mewah milik Kato. Dengan begitu, Wakizaka langsung memimpin pasukannya untuk mengarungi lautan dalam misi penyerangan besar-besaran. Dalam sebuah ruangan di dalam kapal, dia bersama dengan ketiga anak buahnya membaca surat dari si penasihat kanselir Jepang yang tertulis bahwa Wakizaka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar jika dia berhasil menguasai kerajaan Chosun sepenuhnya. Kanselir memberi Wakizaka sebuah kipas emas sebagai pengingat akan janjinya. Sehingga dengan itu, Wakizaka dengan ketamakannya 1000% percaya diri dan berkata kepada anak buahnya kalau dia bisa menguasai Chosun dan segera akan menyusul divisi pertama dan kedua pasukan Jepang yang sudah lebih dulu sampai di kerajaan Ming China.
Di tempat lain, Junsa diam-diam membebaskan Borem yang sudah mulai membaik. Borem disuruh untuk menyampaikan informasi kepada Laksamana Yi Sun-shin tentang rencana Wakizaka yang akan menyerang markas militer Jeolla dari laut dan juga darat. Junsa berpesan jangan sampai gagal karena akan banyak korban yang berjatuhan. Dengan begitu, Borem yang lemas menggunakan kuda untuk segera menuju ke Danpo, tempat persinggahan Yi Sun-shin dan juga pasukannya. Sementara itu, Wakizaka akhirnya tahu kalau Yi Sun-shin dan armadanya sudah berada di Danpo. Dia kemudian membuat rencana bersama anak buahnya. Di antara Danpo dan juga markas Wakizaka saat ini, ada rute laut yang sempit yaitu Selat Jeonneryang. Dan mereka akan menghadang pasukan Yi Sun-shin di sana. Dan di tempat lain, Yi Sun-shin bersama para kaptennya berusaha untuk mencari di mana keberadaan Wakizaka. Namun belum juga berhasil. Di sana, Laksamana Won-gyu berkata, jika keberadaan musuh belum juga ditemukan, maka dia akan menarik pasukannya untuk membantu bertahan di benteng Jeonju. Namun akhirnya salah seorang prajurit pun datang, memberitahu bahwa Wakizaka dan armadanya saat ini sudah berada di Selat Jeonneryang. Ada sekitar 100 kapal Jepang yang berlabuh di sana. Mendengar hal tersebut, Laksamana Won menyuruh untuk segera menyerang saat itu juga. Namun, Yi Sun-shin tidak ingin gegabah. Dia melihat peta dan membuat sebuah strategi di mana dia ingin memancing kapal Jepang untuk menuju ke Laut Hansan. Karena Selat Jeonneryang terlalu sempit, kapal milik mereka tidak akan bisa berperang di sana. Lagi-lagi, Laksamana Won pun menentang. Menurutnya, akan lebih mudah menyerang musuh ketika mereka sedang berlabuh. Namun, Yi Sun-shin berkata kalau arus kuat di selat justru akan menghancurkan kapal-kapal mereka sendiri. Yi Sun-shin meminta Laksamana Won untuk memancing kapal musuh ke laut lepas. Laksamana Won pun menolak. Dia berpendapat kalau itu adalah misi bunuh diri. Lagi pula, Wakizaka juga tidak akan mudah terpancing. Laksamana Won berkata kalau formasi saya bangun milik Yi Sun-shin tidak akan bisa mengalahkan Wakizaka. Akhirnya, di sana, komandan tua, yaitu yang bernama Komandan Eo, bersedia dan dengan rela menawarkan dirinya untuk menjadi pihak yang akan memancing Wakizaka. Saat Yi Sun-shin akan membuat rancangan formasi sayap bangau, anak buahnya menyampaikan kalau ada pesan rahasia dari Junsa. Pesan itu berisi bahwa pasukan Kobayakawa tidak bergerak menuju benteng Jeonju, melainkan sedang bergerak menuju ke markas militer Jeolla, yang artinya Wakizaka menyerang Yi Sun-shin dari laut dan juga darat secara serempak. Di tempat lain, ribuan pasukan Kobayakawa bergerak menuju ke markas militer Jeolla. Junsa yang mengawasi hal tersebut diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah prajurit Korea. Sehingga Junsa pun ditahan di jalur tebing. Dan untuk sampai ke markas militer Jeolla, pasukan Jepang harus melewati tebing tersebut. Untuk itulah dibangunkan sebuah barikade yang dipimpin oleh Hwang Bak agar pasukan Jepang tidak bisa mencapai markas militer Jeolla. Hwang pun melepaskan ikatan Junsa begitu dia tahu kalau Junsa ada di pihak mereka. Lalu Hwang dan juga Junsa kemudian melihat dari atas bukit di mana ada ribuan pasukan Jepang yang bergerak untuk menuju ke markas militer Jeolla. Malam harinya, Yi Sun-shin berkonsentrasi untuk membuat perencanaan secara detail tentang formasi sayap bangau yang akan dia gunakan untuk mengcounter pasukan Wakizaka. Dan setelahnya, Yi Sun-shin bersama dengan armadanya bergegas untuk menuju ke Selat Jeonneryang. Yang dimana selat tersebut pasukan Wakizaka sendiri sudah siap untuk menunggu kedatangan pasukan Yi Sun-shin. Lalu, Sahe melaporkan bahwa kapal Yi Sun-shin sudah berlayar dengan 50 kapal perang. Dan yang perlu digarisbawahi, tidak ada kapal Bokaisen yang terlihat di barisan Yi Sun-shin. Di sisi lain, Komandan Eo yang bertugas untuk memancing Wakizaka untuk keluar dari Selat Jeonneryang. Dia mendekati pasukan Wakizaka hanya dengan 3 kapal. Kabut tebal di laut membuat jarak pandang mereka terbatas, sehingga pasukan Wakizaka tidak tahu berapa jumlah kapal musuh yang mendekat. Di sayap kiri, pasukan Wakizaka dipimpin oleh Manabe, sementara di sayap kanan dipimpin oleh Watanabe. Satu prajurit Wakizaka berteriak kalau musuh sudah terlihat, sehingga tembakan pun mulai dilayangkan.
kabut masih menyelimuti medan peperangan dan Komandan Eo juga membalas dengan menembak meriam. Wakizaka yang belum tahu pasti berapa jumlah kapal Yi Sun-shin memerintahkan Sahi untuk menahan serangan. Begitu juga dengan Manabe dan juga Watanabe. Komandan Eo tidak gentar meskipun di depan matanya musuh sudah berjajar dengan mengerikan. Dia menyuruh anak buahnya untuk maju 100 meter lebih dekat. Meskipun dia dibanjiri tembakan, dia tidak akan menyerah sebelum musuh terpancing untuk keluar dari selat. Sementara itu di Laut Hansan, Yi Sun-shin bersama armada besarnya telah menunggu. Dia berharap bahwa rencananya akan berhasil. Namun kabar buruknya, Komandan Eo mulai kehabisan bubuk mesiunya. Kabut sepenuhnya pun menghilang, membuat Wakizaka kini bisa melihat jumlah kapal lawan. Dan dengan jelas dia terkejut karena melihat hanya ada 3 kapal yang ada di depan matanya. Dia pun tidak tertarik keluar selat kalau hanya untuk melawan 3 kapal saja. Namun dari sisi kiri tiba-tiba Manabe memimpin pasukannya itu untuk mengejar pasukan Eo. Mebok. Izagi Osawa aru ga, kono 3隻の移住員船が防衛をものなら。Eo pun kini tidak bisa melarikan diri. Pasukan Manabe mulai melemparkan tali kail mereka dan sebuah tangga penghubung, dan mereka mulai menarik kapal Eo untuk mendekat. Namun tiba-tiba ledakan dahsyat menghantam kapal Jepang, dan itu adalah Komandan Lee yang datang untuk membantu Komandan Eo. Sehingga dengan begitu Eo pun memerintahkan kapalnya untuk segera mundur. Manabe yang melihat hal tersebut langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan pengejaran. Wakizaka yang melihat hal itu menyuruh Sahi untuk memberi pesan kepada Manabe agar tidak melakukan pengejaran dan tidak boleh meninggalkan selat. Namun Manabe tidak menghiraukan perintah tersebut dan justru dia tetap bersikeras untuk mengejar kapal Eo. Karena arus yang begitu deras, membuat kapal Manabe yang lebih kecil daripada kapal-kapal Korea itu bertabrakan satu sama lain. Manabe masih berusaha untuk bisa menggapai kapal musuhnya itu, sehingga dia tidak memperhatikan keadaan di dekatnya. Tabrakan batu tersebut membuatnya sudah terlambat untuk bisa berputar. Kapalnya benar-benar berhenti. Melihat hal tersebut, kapal Lee dan juga Eo yang selamat dari arus deras dan juga bebatuan segera mengarahkan meriam dan menghancurkan kapal Manabe dengan sangat telak. Di tempat lain, Yi Sun-shin menerima kabar kalau armada utama musuh belum tertarik untuk keluar dari selat, sehingga dia pun memerintahkan semua armadanya untuk menjemput Komandan Eo dan juga Komandan Lee. Meskipun hal itu sangat berbahaya, Yi Sun-shin akan tetap menjemput mereka karena Yi sangat membutuhkan Komandan Eo dan juga Komandan Lee untuk menyempurnakan formasi sayap bangonya. Kini, Wakizaka akhirnya bisa melihat armada laut dari Laksamana Yi langsung di depan matanya. Sementara itu, di tebing, pasukan Kobayakawa menyerang pasukan Korea untuk terus bergerak maju menuju ke markas Jeolla.
Keadaan di perang darat itu benar-benar kacau. Junsa bertarung bersama dengan Huang Bak untuk melawan pasukan Jepang. Junsa di lain sisi, dia benar-benar menepati janjinya untuk mengabdi kepada Yi Sun-shin. Tetapi jumlah pasukan Huang Bak tidak sepadan dengan jumlah pasukan Kobayakawa yang begitu sangat banyak. Sehingga pilihan terakhir yang paling masuk akal adalah Huang Bak harus segera menarik mundur pasukannya untuk menuju ke titik pertahanan berikutnya. Kembali ke pertempuran laut, pasukan Wakizaka mulai bergerak mendekati kapal Yi Sun-shin. Melihat hal itu, Yi Sun-shin memerintahkan Komandan Eo dan juga Komandan Lee untuk segera mundur guna menyempurnakan formasi sayap bangau. Namun, kapal Wakizaka tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan akhirnya, Jepang berhasil mengikat tali kail untuk menangkap kapal yang mereka kejar. Dalam pertarungan tersebut, Komandan Eo terkena tembakan di bahunya. Armada Yi Sun-shin sudah mulai membentuk formasi sayap bangau, sementara Wakizaka membentuk formasi sisik ikan. Dalam formasi sisik ikan, Watanabe tiba-tiba dengan inisiatifnya sendiri, dia akan menyerang kapal-kapal Korea yang tertinggal di sayap kanan yang dipimpin oleh Laksamana Won-gyu. Melihat hal tersebut, Laksamana Won pun panik. Dia secara sepihak melancarkan tembakan, yang justru hal itu malah memperlemah formasi sayap bangau. Melihat tingkah laku tersebut, Laksamana Yi pun mendapat saran dari pasukannya untuk segera menembakkan meriam. Namun, Yi Sun-shin berkata bahwa sebelum formasi sayap bangaunya sempurna, dia melarang siapapun untuk menembak. Situasi tersebut tentu tidak menguntungkan bagi pasukan Korea, sedangkan musuh semakin dekat. Bahkan, Watanabe sebentar lagi akan menghantam kapal Laksamana Won. Kemenangan sudah nampak di depan matanya. Langsung saja, Watanabe mengayunkan pedangnya dan bersiap untuk perang jarak dekat. Dan sementara Laksamana Won justru malah bersembunyi di balik barikade prajuritnya. Wakizaka yang melihat dari kejauhan tersenyum penuh kemenangan. Namun tiba-tiba, kapal Watanabe tertembak. Semua orang tercengang ketika melihat kapal Bokaisen tiba-tiba datang di tengah pertempuran. Dan tanpa bisa dipungkiri dengan apapun, 3 kapal Bokaisen lebih dari cukup untuk melumat habis pasukan Watanabe hingga tak tersisa. Pasukan Jepang kocar-kacir diterjang Bokaisen. Tembakan dari pasukan Jepang tidak ada artinya untuk keganasan Bokaisen yang mengamuk di tengah lautan. Di sana, tatapan tajam Daeyong sebagai kapten kapal mengisyaratkan kepada Laksamananya bahwa kali ini dia tidak akan gagal. Kapal Wakizaka dilapisi besi dan tidak akan mudah untuk dihancurkan. Dan dikarenakan Wakizaka tahu kelemahan Bokaisen, dia berniat untuk menembak kapal tersebut di bagian lambungnya. Dan benar sekali,
Bokaisen berhasil ditembak, membuat badan Bokaisen hancur dan berlubang. Prajurit Jepang mulai menembaki awak Bokaisen yang ada di dalamnya. Namun, Wakizaka lupa kalau Bokaisen yang lain siap mengirimkan serangannya. Ketika Bokaisen ingin menerjang kapal Wakizaka, kapal Sahe memberikan hantaman yang cukup telak kepada kapal Bokaisen. Dan dia berhasil mengepung gerakan Bokaisen. Namun, sekali lagi, Wakizaka menerima serangan dari Bokaisen yang ketiga, yang dimana di dalam Bokaisen tersebut terdapat Kapten Dayong. Dayong akan menerjang kapal Sahe, sedangkan Sahe sendiri justru menunggu momen tersebut. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi jika Bokaisen menabrak kapalnya. Dia yakin 100% kepala naga Bokaisen akan tersangkut lagi. Dan ketika Bokaisen tidak bisa bergerak, di sanalah dia akan membantai semua awak kapal Bokaisen. Namun prediksinya dipecundangi oleh Dayong, di mana kepala naga Bokaisen dengan indah perlahan masuk ke dalam badan kapal. Hantaman yang sangat telak. Lalu setelah memposisikan diri dengan mantap, kepala naga kembali dimunculkan beserta dengan meriam-meriam yang memenuhi seluruh tubuh Bokaisen. Dan Sahe dan pasukannya benar-benar hancur lebur. Akibat serangan dari Bokaisen, Komandan Eo dan juga Lee berhasil kembali ke barisan utama sayap bangau. Wakizaka semakin emosi melihat sepupunya itu tewas. Dia menancap gas armada besarnya untuk segera mencapai Yisun-shin. Semua pasukan Korea masih menunggu perintah Laksamana Yisun-shin, sementara Wakizaka semakin mendekati Yi. Dan ketika perhitungan jaraknya sudah tepat, di sanalah Yisun-shin memberikan komandonya. Posisi armada Yi pun berputar menutup jalur formasi Wakizaka. Dan dalam jarak sedekat itu, di sanalah Yisun-shin memberikan perintah untuk seluruh armadanya melancarkan sebuah tembakan. Pasukan Jepang tidak diberi kesempatan untuk membalas sedikit pun. Mereka benar-benar diserang secara beringas dan bertubi-tubi. Dalam sekejap, kapal pasukan Jepang hancur lebur. Hanya menyisakan kapal induk milik Wakizaka yang berlapis besi itu. Di sana, Wakizaka menyiapkan pedangnya dan ingin bertarung langsung dengan sang Laksamana. Namun sayang, Dayong dengan Bokaisennya menghantam kapal Wakizaka dengan telak. Hal tersebut benar-benar mengurung gerakan Wakizaka. Dan di sanalah Yisun-shin memberikan serangan terakhirnya. Ketika
Ketika Wakizaka mau kabur, anak panah Laksamana Yi melesat indah hingga Wakizaka terjatuh ke dalam laut. Sedangkan di perang darat berjalan begitu sangat brutal. Di sana, Kapten Huang terserang dengan telak. Kenyataannya, mereka benar-benar tengah terpojok. Di saat itulah, pasukan bantuan yang dipimpin oleh Kapten Jin pun tiba. Dan pada akhirnya, mereka berhasil memukul mundur Jepang. Dan sekaligus itu juga akhir dari Kapten Huang yang gugur di bopongan Junsa. 불의의 싸움이지. Dengan berhasilnya pasukan Chosun memukul mundur pasukan Jepang di darat dan juga di laut, membuat Yi Sun-shin mengerahkan pasukannya menuju ke ibu kota. Yi Sun-shin pun berhasil kembali mengambil alih ibu kota Busanpo dan mengusir para penjajah. Dan di akhir juga, kita diperlihatkan panglima tertinggi Jepang, yaitu Todo Takatora, yang dimana beliau inilah sosok yang akan Yi Sun-shin lawan di Perang Myeongyang. Yang dimana kisah di Perang Myeongyang itu memperlihatkan bahwa ternyata Wakizaka masih berhasil hidup. Meskipun sosoknya tidak segarang di Perang Hansan ini. Untuk kalian yang belum tahu, wajib melihat kisah Perang Myeongyang. Karena untuk selanjutnya saya akan langsung mengulas film yang ketiga, The Final of Story atau babak terakhir dari kisah Laksamana Yi Sun-shin ini. Baiklah, cukup sekian dari saya Genu. Jangan lupa yang suka dengan cerita-cerita perang seperti ini, subscribe guys. Karena hanya dengan itulah kalian bisa mensupport channel kecil ini. Baiklah bro, sampai jumpa kembali di perkontenan duniawi selanjutnya.